Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Imani Khairul Akbar. Saya NPM 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fazi. Logika fazi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output untuk sistem yang sangat rumit. Secara umum, sistem fazi itu sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalnya, nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Lalu sistem fazi mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fazi mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Lalu sistem fazi secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran itu, yaitu yang pertama memasukkan input fazi, lalu mengaplikasikan operator fazi, lalu mengaplikasikan metode implikasi, lalu komposisi semua output, dan yang terakhir difusifikasi. Nah, mengapa kita harus menggunakan fazi? Ada beberapa alasan menggunakan logika fazi, yaitu yang pertama, logika fazi itu sangat fleksibel. Lalu logika fazi memiliki toleransi. Lalu konsep logika fazi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fazi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Lalu logika fazi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Lalu logika fazi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Lalu logika fazi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Lalu logika fazi didasarkan pada bahasa yang alami. Nah, ini adalah contoh pengembangan sistem pada fazi. Selanjutnya, macam-macam metode fazi. Ada beberapa metode untuk mempresentasikan hasil logika fazi, yaitu yang pertama metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Nah, untuk metode Tsukamoto sendiri, itu metode yang merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu hiburan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat atau file strength, lalu hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Lalu untuk saat proses evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode fazi Tsukamoto menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap rule, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya hingga alfa n. Lalu masing-masing nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas atau crisp masing-masing rule, yaitu rule 1 atau Z1, Z2, Z3, dan seterusnya hingga Zn. Nah, ini untuk proses difusifikasi metode Tsukamoto, dia menggunakan metode rata-rata. Rumusnya yaitu Z sama dengan sigma alfa 1 dikali Z1 dibagi sigma alfa 1. Selanjutnya untuk metode Sugeno, pada metode Sugeno ini memiliki dua model, yaitu model orde 0 dan orde 1. Pada orde 0 secara umum adalah if X1 adalah A1I, lalu X2 adalah A2I, lalu dan seterusnya hingga Xn adalah ANI, dan Z sama dengan K. Dengan AI adalah himpunan fazi ke I sebagai antecedent, dan K adalah suatu konstanta yang bersifat crisp sebagai konsekuen. Lalu untuk model orde 1 secara umum adalah if X1 adalah A1I, lalu X2 adalah A2I, dan seterusnya hingga Xn adalah ANI, kemudian Z sama dengan P1 kali X1 ditambah dan seterusnya hingga Pn kali Xn ditambah Q. Dengan AI adalah himpunan fazi ke I sebagai antecedent, dan PI adalah suatu konstanta crisp ke I, dan Q adalah juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka difusifikasi ini dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Jadi metode Sugeno ini untuk
Diversifikasinya sama seperti metode Tsukamoto, mencari rata-rata. Nah, selanjutnya untuk metode Mamdani. Nah, saat melakukan evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode Mamdani ini menggunakan fungsi min dan komposisi antar rule, menggunakan fungsi max untuk menghasilkan himpunan fuzzy baru. Nah, proses diversifikasinya, metode Mamdani ini menggunakan metode centroid dengan rumus Z sama dengan integral dari mu Z kali Z dibagi integral dari mu Z. Nah, masuk ke contoh studi kasusnya. Nah, ini disajikan data sebagai berikut. Ini adalah tabel data mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi tahun ajaran 2013-2014 sampai tahun ajaran 2016-2017. Nah, lalu untuk rule-nya seperti ini, rule-nya R1, R2, R3, R4. Nah, lalu untuk perhitungan metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto ini, komposisi menggunakan fungsi inferensi menggunakan min, yaitu dengan cara mengambil nilai minimum dari variabel input sebagai outputnya. Yang pertama, dia itu menghitung nilai keanggotaan himpunan masing-masing variabel. Jadi untuk variabel pertama, dia menghitung jumlah mahasiswa yang diterima atau lulus. Yaitu yang diterima berkurang. Sebesar 1100 dikurangi 766 dibagi 400 sehingga hasilnya 0,835. Lalu yang diterima bertambah, dia 766 dikurangi 700 dibagi 400 sehingga hasilnya 0,165. Selanjutnya jumlah mahasiswa yang registrasi. Yang registrasi sedikit itu dengan rumus 800 dikurangi 656 dibagi 200 sehingga hasilnya 0,72. Lalu yang diterima banyak sebesar 665 dikurangi 656 dikurangi 600 dibagi 200 sehingga hasilnya 0,28. Lalu untuk selanjutnya menghitung nilai keanggotaan atau inferensi antecedent A predikat dan nilai Z untuk tiap rule fuzzy. Jadi untuk tiap-tiap rule fuzzy tadi R1, R2, R3, R4 dia dihitung nilai keanggotaannya. Yaitu seperti ini. R1 dia didapatkan nilainya 3880, R2 didapatkan 2120 dan R3 didapatkan 1660, R4 didapatkan 1660. Nah, untuk yang terakhir dia menentukan outputnya dengan cara output clips. Dia melakukan diversifikasi. Nah, ini dia diversifikasinya menggunakan rumus atau metode rata-rata. Sehingga caranya seperti ini. Dia menggunakan metode rata-rata yang sudah saya jelaskan tadi. Sigma dari alfa I dikali Z1 dibagi alfa 1. Sehingga dia menghasilkan nilai sebesar 2376. Selanjutnya melakukan perhitungan dengan metode Sugeno. Nah, dia menghitung nilai keanggotaan himpunan masing-masing variabel. Jadi setiap rule tadi dihitung nilai keanggotaannya. Sesuai dengan rule tadi, rule 1 dia yang diterima dikurangi registrasi sehingga didapatkan 110. Untuk rule kedua diterima saja sehingga rumusnya 766 sama dengan 2263 dan didapatkan 0,165. Dan untuk rule ketiga yang diterima sehingga dapatkan 766. Bagian rule keempat dia 1,25 dikali diterima dikurangi registrasi sehingga hasilnya 301,5. Nah, untuk mendapatkan outputnya untuk diversifikasinya dia sama seperti Tsukamoto, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata sehingga dihasilkan 570. Lalu metode perhitungan menggunakan Mamdani. Nah, dia menentukan nilai min dan max fungsi keanggotaan aturan rule fuzzy. Nilai minnya yaitu sebesar 0,165 dan nilai maxnya sebesar 0,75. Lalu yang selanjutnya menentukan batas bawah dan batas atas.
menentukannya dengan cara 1000 ditambah 0,165 dikali 4000 dikurangi 1000 sehingga didapatkan 1660 untuk batas bawahnya. Untuk batas atasnya didapatkan 3880. Lalu yang selanjutnya menghitung Z menggunakan metode centroid. Nah, ini untuk proses diversifikasi metode Mamdani ini dia menggunakan metode centroid. Sehingga Z sama dengan integral dari mu Z, Z mu Z dibagi integral dari mu Z. Sehingga dihasilkan nilai sebesar 3423. Nah, ini untuk hasilnya pada tahun ajaran 2013-2014 metode Tsukamoto didapatkan hasilnya 2376, untuk Sugeno 570, untuk Mamdani 3428. Dan untuk tahun ajaran 2014-2015 Tsukamoto didapatkan hasil 3339, metode Sugeno 782, metode Mamdani 4542. Untuk tahun ajaran 2015-2016 didapatkan metode Tsukamoto 3075, metode Sugeno 670, metode Mamdani 4519. Lalu untuk tahun ajaran 2016-2017 didapatkan hasil metode Tsukamoto 3380, metode Sugeno 679, dan metode Mamdani 3650. Nah, ini untuk hasil dikonversi menjadi grafik diagram batang, yaitu seperti ini. Yang biru itu metode Tsukamoto, yang merah metode Sugeno, dan yang hijau metode Mamdani. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.